Hari ini saya ingin mengajak kita belajar firman Tuhan sebagai awal dari nilai-nilai yang kita akan pelajari bersama, yaitu apa? Bahwa menjadi murid Kristus itu bukan sekedar Anda dan saya terdaftar sebagai anggota sebuah gereja. Karena bagi sebagian orang Kristen merasa sudah Kristen sebab dia sudah dibaptis, sudah terdaftar sebagai anggota gereja, bahkan beberapa gereja sampai mengeluarkan kartu keanggotaan jemaat. Kalau dulu kita pernah ada kartu besar ya, lembaran kartu keanggotaan jemaat. Cuma memang karena satu dan lain hal kita nggak keluarkan. Pernah terjadi penyalahgunaan Bapak Saudara. Namun kalau memang ada jemaat yang membutuhkan keterangan, soal keterangan keanggotaan, kami akan siap buatkan. Bapak Saudara, menjadi murid Yesus nggak berbicara tentang Anda terdaftar di salah satu gereja. Istilahnya begini, kalau suatu hari kita dipanggil Tuhan, ya pulang ke rumah Bapa, percayalah tidak ada pengecekan mana kartu anggota jemaatnya. Kira-kira gitu Bapak Saudara. Dia tidak akan mempertanyakan keanggotaan jemaat kita. Tapi apa yang menjadi pertanyaan Tuhan bagi kita? Apa yang ingin dia tanyakan kepada kita? Saya yakin dan percaya itu terdapat di dalam pesan Tuhan di bagian ketika dia akan naik ke sorga. Bapak Ibu, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ayat ini sering kita baca Bapak Ibu. Ayat ini sering menjadi sebuah patokan bagi setiap kita, bahkan ayat 19-20 rata-rata banyak orang Kristen pun menghafal hal ini. Namun kalau saya boleh katakan sekali lagi, bahkan menghafal Matius 28, 19-20 tidak menjadi bukti bahwa kita adalah murid Kristus. Hafal saja tidak cukup, tapi hendaklah kita menghidupi apa yang baru kita baca ini. Amin Bapak Saudara. Kami bersyukur kalau Bapak Ibu adalah jemaat yang setia, mengasihi Tuhan, ya, komit dalam berkomunitas, dalam melayani Tuhan. Kami bersyukur. Tapi yang kami takutkan adalah ketika kita terjebak di dalam kegiatan aktivitas kita tanpa kita melakukan atau menjalani kehidupan kita sebagai murid Kristus. Itu menjadi ketakutan saya. Saya ingin firman ini menyadarkan kita sungguh-sungguh bahwa kita harus terus bergerak mengikuti apa yang dia mau. Nah, yang menjadi latar belakang firman ini Bapak Saudara, kita lihat satu persatu. Dikatakan ke-11 murid. Sekalian ngecek kenapa 11 murid gak 12? Karena yang satu sudah mati Bapak Saudara ya. Bunuh diri namanya Yudas Iskariot. Nah, di luar 11 murid ini tentu ada beberapa orang yang lain ya. Maria ibu Yesus dan banyak pengikut yang lain berduyun-duyun berangkat ke Galilea. Kalau Bapak Ibu membuka 1 Korintus, di situ akan ketemu ada kalimat Paulus ke jemaat Korintus bahwa dinyatakan maka disitulah 500 orang spesifik. Jadi ada 500 orang yang berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus pada mereka. Yesus sudah kasih tahu secara spesifik, aku mau ketemu kalian di bukit ini. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya tapi beberapa orang ragu. Dan Yesus mendekati mereka dan seterusnya. Bapak Ibu, saya ingin ajak kita lihat latar belakangnya. Kita ingat bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah peristiwa 40 hari setelah Yesus bangkit.
Mari posisikan diri kita ada di posisi murid-murid pada saat itu. Yesus bagi kita mati sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pada masa itu berita yang disebarkan adalah Yesus adalah orang yang dianggap memberontak kepada Roma sebagai pemerintah saat itu. Itulah sebabnya kenapa dia disalibkan menjadi alasan untuk membuktikan bahwa inilah orang yang berani macam-macam, orang yang meresahkan, mengganggu kestabilan politik keadaan saat itu, dia akan dapat hukuman kurang lebih begini. Otomatis orang-orang yang mengikuti pemimpin tersebut, tokoh tersebut juga dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Terlebih ketika Yesus sudah bangkit, isu yang disebarkan berikutnya apa? Dikatakan bahwa mayatnya dicuri. Dia tidak bangkit, tapi mayatnya diambil. Dan saya yakin itu akan menggegerkan pada masa itu. Bahkan bisa jadi menjadi hal psikologis bagi murid-murid mereka. Kenapa dikatakan mereka sering bersembunyi, tidak keluar rumah, jarang sekali mau bertemu orang pada masa-masa itu. Karena kondisi mereka terhimpit, Bapak Saudara. Bisa bayangkan ya situasi mereka. Enggak usah dilaporkan kepada yang berwenang, ini nih muridnya Yesus, jangan-jangan yang ngambil. Enggak. Ketemu orang saja sudah menjadi satu hal yang menakutkan. Itu situasinya, Bapak Saudara. Tidak heran ketika mereka sedang di dalam rumah. Saya yakin mereka juga berdoa, tapi juga mereka berpikir, habis ini gimana nih nasib kita? Gimana nih Yesus sudah gak ada sama kita? Tiba-tiba beberapa ayat menuliskan, nampaklah Yesus hadir di tengah mereka. Mereka kaget Bapak Saudara. Tiba-tiba muncul pribadi yang ya kalau tiba-tiba muncul di tengah-tengah tadi yang gak ada kan bisa saja bagi mereka hantu. Atau yang kedua kalaupun itu Yesus, waduh ini Yesus nih beneran nih. Hati-hati nih jangan sampai nanti orang tahu. Bisa gitu. Yesus juga beberapa kali dalam 40 hari itu menampakkan kepada beberapa orang dan antara lain 2 orang di Emmaus yang sedang berjalan ke Emmaus. Murid-murid yang sedang berjalan ke Emmaus yang saat itu matanya tertutup. Tidak bisa melihat ternyata Yesus yang ada di sebelah mereka saat dia lagi ngobrol sama mereka. Saya merenungkan kenapa ya situasi ini terjadi. Secara psikologisnya demikian Bapak Saudara. Murid-murid pun sedang dalam tekanan. Nah, kenapa Yesus menampakkan diri berulang-ulang? Banyak alasan. Salah satunya, tidak semua orang melihat langsung kubur yang kosong itu. Beberapa orang yang sudah melihat melaporkan. Tetapi mungkin bagi beberapa orang yang lain, ada yang gak berani datang, ada yang mau datang sudah gak bisa datang. Karena apa? Setelah tentara itu memberitahukan kepada ahli-ahli Farisi, maka diperintahkan segera untuk apa? Pasti disterilisasi itu daerah. Kuburnya dijaga supaya jangan ada orang cari bukti, jangan ada orang lain datang ke situ dan sebagainya. Jadi Yesus menyatakan diri untuk menyadarkan, meyakinkan bahwa aku benar-benar hidup. Amin. Tapi yang kedua, Yesus menyatakan diri untuk menyatakan damai sejahtera bagi murid. Perhatikan, setiap Yesus menyatakan diri, damai sejahtera diberikan bagi kamu. Menenangkan, meneduhkan setiap murid-murid. Nah yang berikutnya Bapak Saudara, tadi kita baca ke-11 murid berangkat ke Galilea. Kira-kira mereka berangkat dari mana Bapak Saudara? Yesus disalib di daerah mana? Yerusalem. Kemungkinan mereka nggak jauh-jauh dari Yerusalem. Kalaupun nggak di Yerusalem, di pinggiran. Pinggiran Yerusalem itu dekat ada Bethlehem, ada Nazaret, gitu-gitu ya. Bapak Saudara, mereka jalan ke Galilea. Nah kita lihat, Yerusalem di sini Bapak Saudara, di bawah, bagian selatan. Bethlehem di selatan Bapak Saudara. Ya. Bapak Saudara, Nazaret di atas, dekat sama disebut Galilea, masuk wilayah Galilea. Jadi Bapak Saudara yang kekasih, kalau mereka tadinya di Yerusalem, terus diperintahkan jalan jauh ke Galilea.
Kira-kira ada apa ya? Itu tadi latar belakangnya. Tidak dipilih satu lokasi yang suasana sedang mencekam. Tapi Yesus kasih petunjuk. Kumpulkan semua murid-muridku di daerah perbukitan Galilea. Ahli-ahli mengatakan bahwa perbukitan itu kira-kira dekat-dekat sini Bapak Saudara. Di dekat bukit di mana Yesus pernah menyampaikan khotbah bahagia. Awal-awal dia melayani di daerah Kapernaum. Jauh Bapak Saudara. Yesus sengaja menarik murid-muridnya menjauhi tempat yang dirasa kurang aman. Bukan karena Yesus takut. Tapi Yesus mau kasih pesan yang sangat penting. Kalau pesan penting ini disampaikan kepada murid-murid dalam lingkungan yang tidak aman, pesan ini gak kuat sampai ke mereka. Mereka perlu tempat yang bisa bikin mereka bisa rileks, mereka bisa memperhatikan kata demi kata yang Yesus sampaikan, tidak dikuasai dengan ketakutan, jangan-jangan ada yang lewat, jangan-jangan ada yang nguping. Ngerti ya Bapak Saudara? Diajaklah mereka ke bukit ini. Dan pesan ini adalah pesan yang jelas bahwa ketika Yesus sampai ke sana, murid-murid sampai ke sana juga, ya. Apa yang dilakukan Bapak Saudara? Waktu mereka lihat Yesus, mereka menyembah. Ini di tempat umum loh. Berarti di tempat terbuka. Kira-kira kalau itu dilakukan di Yerusalem, kejadiannya gimana Bapak Saudara? Ya kan? Yesus menampakkan diri di Yerusalem, di salah satu tempat saja, duing muncul. Orang ngumpul. Langsung menarik perhatian massa enggak? Tentara Romawi datang enggak Bapak Saudara? Tapi di tempat ini murid-murid dapat menyembah Tuhan. Meskipun dikatakan beberapa Bapak Saudara ragu-ragu. Coba saya mau tanya Pak Himawan nih. Kalau di posisinya murid-murid 40 hari sudah gak ketemu Yesus. Kalaupun pernah dengar Yesus bangkit, masih ragu-ragu karena gak lihat langsung bisa jadi. Terus dapat kabar dari mulut ke mulut, Yesus pengen ketemu kita. Dia suruh kita kumpul di Galilea. Padahal mereka lagi di mana tadi? Yerusalem. Jauh. Kalau Pak Himawan jadi murid-murid Yesus saat itu, dengan posisi sebagai orang yang bukan yang gimana ya, sungguh-sungguh, yang pokoknya masih ngikut Yesus karena lihat figur. Mikir berangkat gak Pak? Ingin membuktikan, tapi ada ragu-ragu gak? Kira-kira bener gak ya? Tanya orang lagi, bener Blek ya? Orang Tegal ya. Yakin? Mangkat Blek? Gitu ya. Karena ini perjalanan bukan jalan yang pendek. Ya kalau benar Yesus di situ. Ingin membuktikan karena ya wes, tak lihat Yesus. Tadi pagi saya tanya satu orang, jawabannya gini, saya tak mikir ya. Bukan salah, barangkali salah, kemudian beritanya sampai ke sana, Yesus ketahuan di sana, ditangkap, kita ketangkep juga, mungkin bisa kayak gitu. Karena situasinya hari-hari itu tidak menguntungkan buat murid-murid Yesus kira-kira. Makanya tidak heran ada yang ragu. Mengikut Yesus adalah sebuah keputusan yang terbaik. Tapi komitmen berjalan bersama Yesus bagi sebagian orang adalah sebuah hal yang dipertimbangkan. Ada yang sungguh-sungguh, ada yang ragu-ragu. Apa benar nih? Ini Yesus. Apa benar ini rencananya Tuhan buat saya? Tapi doa dan harapan Yesus bagi kita tentu adalah apa? Kalau ikut aku, jangan kau ragu. Makanya Bapak Saudara, pertama yang kita lakukan sebagai murid Kristus adalah Anda dan saya menjadi seorang penyembahnya. Pada tahap ini kita sepakat bahwa
Penyembahan kita kepada Tuhan adalah bentuk penghormatan kita sama Tuhan. Amin. Menyembah tentu bukan harus dengan nyanyi-nyanyi terus. Tapi kita sudah belajar beberapa minggu lalu ya. Penyembahan kita adalah, kecepatan. Penyembahan kita atau hidup kita adalah penyembahan kita. Pak John Rusli sampaikan beberapa minggu lalu ya. Ibadah kita itu adalah hidup kita. Menyembah Tuhan bukan hanya dengan pujian, tapi dengan segala kehidupan. Kita sudah sepakat sampai sini Pak Ustaz. Meskipun dalam kenyataannya tidak sedikit orang yang menjalani kehidupan menyembah Tuhan, kadang muncul keraguan-raguan. Misal, sudah memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, memberikan hati melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi kok ya jawaban gak ada, gak muncul-muncul. Kalaupun dijawab Tuhan kok jawabannya beda gitu ya. Nah yang kedua Bapak Saudara, kehidupan murid Kristus itu selain seorang yang menyembah, dia juga akan teruji sebagai muridnya Kristus ketika apa? Mempunyai iman yang teguh menghadapi apapun, goncangan, badai, tantangan sekalipun, imannya tetap teguh. Tapi bagaimana mengatasi keraguan-raguan yang tadi dikatakan? Seorang yang menyembah saja masih ada yang ragu-ragu. Maka Yesus berkata, Yesus mendekati mereka lalu menyampaikan ini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Sebuah pernyataan yang secara tegas Yesus katakan. Karena apa Bapak Saudara? Itulah waktu terakhir dia sebelum naik ke sorga. Dia sampaikan pesan dan dia tahu bahwa semua dia sudah selesaikan. Ya. Beda ketika waktu dia masih menjalani kehidupan bersama murid-murid 3,5 tahun yang ada. Di firman-Nya dia banyak menyampaikan perumpamaan-perumpamaan. Kemudian ketika Maria menjumpai Yesus yang sudah bangkit di kubur itu, dia berusaha menyentuh Yesus, menyentuh kakinya, bersujud kepada Yesus. Yesus saat itu katakan, tunggu, aku belum menghadap kepada Bapa. Tetapi ketika di hadapan 500 orang dan dia hendak naik ke sorga, dengan tegas dia berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa yang ada di sorga dan di bumi. Itu sebuah pernyataan yang bagaimana bisa untuk meyakinkan kepada muridnya. Gak usah takut lagi. Aku bukan hanya pribadi yang pernah engkau lihat 3,5 tahun. Tapi sejak hari ini aku menyertai engkau. Karena sorga, kuasa di sorga, kuasa di bumi telah diberikan Bapa kepadaku. Amin Bapak Saudara. Keraguan-raguan itu dipatahkan oleh Yesus dengan pernyataannya supaya murid-muridnya tetap teguh dalam imannya. Kita lihat buktinya apa Bapak Saudara. Setelah Yesus naik ke sorga, kita baca kisah para rasul. Di situ kita menjumpai meskipun orang-orang percaya ya dianiaya, mereka harus terkocar-kacir ke segala penjuru bangsa. Tapi kita menjumpai banyak kesaksian dan kisah para murid-murid yang mempertahankan imannya. Bahkan kemarin minggu lalu Pastor Yusuf Roko kan kasih tahu kata marturia, bersaksi dari kata apa? Martir. Orang-orang yang rela kehilangan nyawa untuk menjadi kesaksian Kristus bagi banyak orang. Bapak Saudara, kita bisa lihat bukti yang lain apa? Hari ini Anda dan saya ada menjadi pengikut Yesus. Inilah bukti bagaimana murid-murid itu mempertahankan iman yang teguh. Sebab apa? Sebab Yesus sendiri yang telah berkata hal ini. Otoritas sudah di tangan saya. Kuasa sudah sepenuhnya di tangan saya. Go, bergerak, jangan takut, pertahankan keyakinanmu. Murid Kristus seorang penyembah. Murid Kristus seorang yang mempertahankan imannya tetap teguh di dalam Tuhan. Yang terakhir, murid Kristus adalah seorang yang mau bersedia melakukan perintahnya. Nah, semakin kesini tuh semakin terseleksi. Josh Barna, seorang hamba Tuhan bikin sebuah lembaga riset
ya di Amerika, dan dia membuat sebuah pembuktian Bapak Saudara. Angka-angka ini saya dapatkan dari risetnya beliau. Orang Kristen penyembah-penyembah Tuhan itu hampir semua, tetapi yang hanya fokusnya menyembah itu 51% sendiri. Orang Kristen yang menyembah Tuhan dan mempertahankan imannya, ya, kalau melakukan dua-duanya, itu jumlahnya mendekati kira-kira 37%. 51, 37. Lumayan banyak ya. Berarti berapa tuh tadi? 51, 37. Sisanya berapa saudara? 12. Tetapi orang Kristen yang hidupnya menyembah Tuhan, menjaga imannya tetap teguh di dalam Tuhan, dan gak kalah penting melakukan kehendak amanat agung, yaitu apa? Memuridkan 12% saja. Ini riset yang dia buat. Hal ini menunjukkan apa Bapak Saudara? Kekristenan itu belum sehat. Kehendak Tuhan Yesus, kita bukan hanya jadi penyembah. Kita bukan hanya jadi orang yang bersyukur, bangga, dan cerita bersaksi. Saya menjaga iman saya tetap teguh di dalam Tuhan. Meskipun ada masalah, meskipun ada pergumulan. Tapi pastikan yang ketiga ini saudara dan saya juga lakukan. Tuntaskan amanat aku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid-muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajaran mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amanat agung sangat jelas menjadikan sekalian bangsa murid-muridnya Tuhan Yesus. Jujur saya cukup bergumul untuk sharingkan hal ini lagi Bapak Saudara. Karena waktu saya merenungkan firman ini aja pikiran saya satu, ngomong kayak gini. Ini sih udah biasa sering dibaca. Betul enggak? Sering ini saya sudah hafal. Saya loh Bapak Saudara. Ya mungkin itu salah satu bentuk pengintimidasian si jahat juga ya. Bikin saya, aduh ini kan khotbah biasa nih, udah sering dengar. Tapi ketika saya telah membaca bagian awal tadi, saya menyadari. Ternyata kekristenan yang Tuhan mau bukan hanya menjadi seorang penyembah, bukan hanya punya iman yang teguh, tapi akan genap ketika kita melakukan bagian yang terakhir ini juga. Yaitu melakukan amanat agung. Problemnya terlalu banyak orang Kristen merasa sudah murid Yesus kalau dia sudah menyembah. Terlalu banyak orang Kristen merasa sudah murid Yesus kalau dia sudah bisa cerita bagaimana imannya teguh dalam Tuhan. Tapi ketika suruh bicara tentang apakah engkau sudah menjadikan sekalian bangsa murid, satu demi satu mulai mundur pelan-pelan. Dan tidak sedikit yang katanya apa? Muntaber. Mundur tanpa berita. Loh sekarang kemana orangnya? Gak tahu tuh. Sejak pengajaran tentang memuridkan. Disuruh memuridkan. Gak mau. Saya gak ngomongin siapa-siapa. Karena memang memuridkan bukan perkara yang mudah. Menjaga iman tidak mudah. Memuridkan memang lebih lagi tidak mudah. Tetapi beritanya sebagai murid Yesus, kita harus mulai memuridkan. Mulai dari mana? Yerusalem. Dikatakan Yerusalem apa? Keluarga. Seorang sahabat saya, JJ Sikomputra, salah satu pendeta ya, Dr. Yanto ya. Dia baru munculkan tadi malam kalau nggak salah. Ketika seorang bangga karena pelayanannya begini, begitu dan sebagainya. Pertanyaan sederhana, pelayanan terbesar itu apa sih? Dia kasih tahu, pelayanan terbesar adalah ketika engkau memuridkan keluargamu. Saya renung-renung ya. Ya. Bagi banyak kita yang melayani, kadang kita merasa sudah melayani Tuhan.
Tapi saya ingin ingatkan, pastikan keluarga kita juga terlayani, dalam arti kata iman mereka juga terjaga Bapak Saudara. Hari-hari ini banyak pengajaran menyesatkan. Ya, salah satu acara di televisi bukan net TV, YouTube ya, YouTube channel. Ya. Itu tuh mengundang banyak pendeta, maaf. Yang saya lihat ini memang pendeta ngetop di sosial media. Tapi ketika diajak ngobrol sama ahli agama sebelah, kayak gak bisa menjelaskan dengan dasar yang kuat, ngambang. Nah itulah Kristen progresif. Dia pilih di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Masalahnya masih banyak orang-orang Kristen yang ngefansnya bukan sama Yesus tapi ngefansnya sama selebgram ini. Saya sampai agak sedikit ngomong sama beberapa teman, aduh kalau bisa kita ngomongin ini orang, hati-hati ngomongnya, hati-hati. Karena semua tercatat di media sosial kan, historinya nampak. Tapi puji Tuhan Bapak Saudara, saya baru ngomong sama Roh Kudus dan banyak orang saya yakin sudah ngomong sama Roh Kudus, Tuhan ini gimana nih orang kok ngomongnya nyelemong, Alkitab gak relevan lagi. Pendeta ini loh Bapak Saudara. Ternyata pendeta ini belum lama cerai sama istrinya. Istrinya gak tahan dengan kontroversial suaminya Bapak Saudara. Bapak Saudara yang kekasih, bersyukurnya ada orang-orang yang akhirnya punya akses ketemu dia. Mulai dari sinodenya beliau. Dan saya baru baca tadi pagi ya. Di grup Koram Deo. Ya, Pendeta Yakub Esra salah satu sahabat kita. Ya, dia punya akses ketemu pendeta muda ini. Dia mau dampingin. Ya itulah kekristenan. Meskipun kadang kita ngerasa dirugikan. Tapi kita coba masuk. Mengingatkan, mengasihi. Mudah-mudahan kita berdoa Tuhan jamah hatinya. Karena ya Bapak Saudara, kita harus jadikan sekalian bangsa murid. Menjadikan sekalian bangsa murid itu apa? Pemaknaannya dua saja. Ya, jadikan sekalian bangsa murid itu perintahnya dengan membaptiskan mereka. Nah, supaya enggak kontroversi, loh saya bukan pendeta, saya enggak dilantik sebuah sinode untuk membaptisin orang. Bagaimana saya membaptiskan? Dalam situasi-situasi khusus Bapak Saudara, mungkin ketika COVID yang lalu ya, saya ingat bagaimana ada pengalaman-pengalaman pertobatan terjadi luar biasa lewat pelayanan online. Ada orang-orang yang tinggal di belahan dunia yang lain, ya, mereka percaya Yesus dan minta dibaptis, tapi nggak ada yang melayani. Akhirnya dilayani caranya gimana Bapak Saudara? Pakai kamera, ya, mereka suruh nyemplung sendiri, cari sungai, cari kolam, ya, ikuti saya karena itu aku baptiskan engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nyelam, masuk, belum. Situasi nggak memungkinkan. Tapi apa makna lebih dalam dari membaptis ini? Bapak Saudara, Paulus berkata bahwa makna baptisan itu adalah mati bersama kematian Kristus, bangkit bersama kebangkitan Kristus, dan bersama Kristus melakukan kehendak Bapa. Artinya kalau kita membawa seseorang dibaptiskan, bukan bicara fisik semata. Hal fisik itu bisa dilakukan dengan amat mudah. Tapi yang terpenting, baptisan berbicara membawa seseorang mengalami kelahiran baru di dalam Tuhan. Jadi semua kita bisa baptis dengan pengertian maknanya ya. Membawa seseorang dibaptiskan. Adapun kalau kita masih di dalam lingkungan bangsa kita Indonesia sangat baik, memberikan toleransi ya. Kita masih boleh kebaktian, masih boleh bergereja, masih boleh melakukan pelayanan baptisan air bahkan di tempat umum. Ya, selama masih ada kesempatan itu lakukanlah. Ya. Mungkin beberapa melakukan karena ya ini salah satu persyaratan buat pernikahan saya. Karena memang aturannya mengikuti aturan negara
mengakui sahnya pernikahan kalau sudah diresmikan, disahkan dulu di lembaga keagamaan, itu harus ada. Tapi mari kita sebagai orang percaya dengan maknanya yang tepat, baptislah setiap jiwa-jiwa. Sahabat kita Bu Neri di sini, dia sudah membaptiskan temannya. Nggak tahu hari ini datang nggak? Saya lihat biasanya tiap minggu dia hadir. Ya, temannya yang seorang yang belum percaya Tuhan lewat hubungan persahabatan yang dibangun, dimuridkan. Yang tadinya awalnya ragu-ragu, apa benar ya aku ikut Tuhan Yesus. Saya ingat waktu itu dikenalkan, dia masih datang sembunyi-sembunyi, dia belum berani ngomong. Sekarang Bapak Ibu Saudara, coba saya lihat ada enggak ya orangnya? Enggak, ibarat satu ya, apa di belakang ya? Sekarang saudari kita ini, oh ya ada, sudah berani? Coba bangkit berdiri yang diajak Bu Neri, ibu dan anak. Sekarang mereka berdua Bapak Ibu Saudara. Wow. Dulu saya ingat ibu siapa ya Bu? Masta ya. Saudari kita ini dulu masih hati-hati banget. Tapi semakin imannya teguh dalam Tuhan. Bukan hanya dirinya, tetapi anak yang dia kasih juga mengalami kasih Tuhan. Lanjutkan pemuritan yang sudah dilakukan. Dan jangan Bu Neri saja yang memuridkan, tapi ibu dan anak juga terus lanjutkan. Dan kita semua. Yang terakhir, murid Kristus melakukan amanat agung, membawa seorang dalam kelahiran baru, dan mengajarkan kebenaran Tuhan. Dosen kami, dosen saya dan Pak Handoyo berkali-kali mengingatkan, orang Kristen tuh jangan cuma jago ngasih pemaparan tentang multi level. Masa ngasih presentasi produk multi level jago, giliran suruh ngasih tahu tentang Yesus, mulutnya ditutup semua. Omongan beliau memang keras, tapi saya tahu maksud hatinya. Kalau produk-produk saja yang tiap bulan bisa berubah dihafalin, bisa hafal, bisa ngerti. Harusnya Alkitab yang tidak pernah berubah bukan hal yang sulit untuk dihafalkan dan diperkatakan. Sampai beliau agak sedikit berguyon, apa mungkin karena kalau memberitakan Injil gak ada duitnya kali ya. Ya, nyindir-nyindir aja. Tapi Bapak Saudara, itulah sebabnya saya kira harusnya kita tanpa bermaksud menjadi seperti multi level, karena saya yakin pola multi level itu Alkitabiah. Bukan Alkitab yang ngikutin multi level Bapak Saudara. Multi level yang lihat Alkitab. Buktinya apa? 2 kaki itu di Alkitab ada Bapak Saudara. Ya. Perintah atau pesan Yitro sama Musa. Kamu kalau kayak gini mati kamu. Megang jutaan orang harus bagi. Punya apa? Punya kaki-kaki ya. Bapak Saudara, itu Alkitab. Tadi malam Saudara Tama yang ya dia hari ini akan berangkat untuk wawancara S3-nya ke Jepang. Tadi malam dia ngomong, thank you Pastor, waktu Jumat Agung kemarin lewat khotbahnya saya jadi ingat memang hal science, hal-hal ilmu pengetahuan itu memang sangat berhubungan sama Alkitab. Ingat ya waktu kita belajar tentang sel tubuh, dia bilang saya pun mempraktekkan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ayo ajarkan kebenaran firman Tuhan dimanapun dengan posisi kita sebagai posisi apapun. Syukur-syukur kita ditempatkan sebagai pimpinan, karena kalau pimpinan memang punya kelebihan, betul nggak? Ya, kalau kita pemilik toko perusahaan, ya yang digaji mungkin akan sedikit, tapi kan kekristenan tidak. Apa ya, kalau saya bilang jangan bikin orang jadi Kristen gara-gara kamu kalau nggak terima Yesus tak potong gaji, jangan gitu, nggak benar juga. Ya kan? Tapi dalam posisi apapun, bahkan sebagai pegawai di sebuah perusahaan, di sebuah toko,
Anda pun bisa menjadi kesaksian. Kalau hidupmu adalah kesaksian, orang akan mendengarkan apa yang kau katakan. Minggu lalu Pastor Yusuf juga udah bagikan. Bapak Ibu, please saya ingin ajak kita. Anda bukan penonton. Itu khotbah tahun lalu saya. Tapi kita semua bergerak. Tuhan mau pakai memuridkan. Siapa yang mau belajar tentang pemuritan? Ayo kita belajar bareng-bareng. Beberapa komsel saya lihat sudah mempraktekkan ini. Dan ciri komsel yang hidup yang saya perhatikan hari-hari ini adalah orang-orangnya mulai berani menjadi saksi. Orang-orang yang mulai berani memuridkan orang. Memuridkan orang gak harus lulus kelas ini, kelas itu dulu Bapak Saudara. Praktek bersama Roh Kudus. Ada teman-teman yang mendampingi Bapak Ibu. Percayalah, yakinlah. Hidup Anda akan lebih bergairah di dalam Tuhan. Hidup Anda akan merasa lebih berarti. Kenapa saudara? Anda punya pengalaman baru bersama Tuhan. Saya akan closing dengan kesaksian seorang bapak tadi malam. Jadi yang saya cerita ini semuanya baru fresh from the oven tadi malam. Tadi malam seorang bapak WA saya. Pastor, thank you. Hari Jumat kemarin diingatkan, diteguhkan kembali. Statementnya Pak Jeffrey Rahmat yang disampaikan Pak Yusuf. Dia agak bingung saat itu. Karena memang saya ingat Pak Yusuf mungkin terburu-buru waktu. Bagian itu tidak diperjelas. Kalimatnya gini. Seharusnya mujizat itu adalah biasa bagi orang Kristen. Yang disebut mujizat baru adalah kalau orang Kristen tidak pernah mengalami mujizat. Seharusnya mujizat adalah hal biasa bagi orang Kristen. Kalau orang Kristen gak pernah mengalami mujizat, itu baru yang namanya mujizat. Ya. Hidup kita adalah tanda mujizatnya Tuhan. Amin Bapak Saudara. Mau praktekin sama-sama Bapak Saudara. Ini bukan tugas 1-2 orang lagi. Tapi yang disebut murid Kristus. Satu tadi apa? Seorang penyembah. Yang kedua, mempunyai iman yang teguh. Dan yang ketiga, seorang yang melaksanakan amanat agung Tuhan. Menjadikan sekalian bangsa murid Tuhan. Dan ketahuilah, dia akan senantiasa menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Tuhan berkati, mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama. Bahkan sekalipun kita harus berjalan di dalam bayang lembah maut. Asalkan kita adalah seorang yang punya keintiman dengan Tuhan. Asal kita menjadikan hidup kita sebagai fokus. Penyembahan kita adalah Kristus. Kita bisa melewatinya dan kita memiliki iman yang teguh bersama Tuhan. Tetapi bagi Tuhan itu masih kurang. Kalau kita mau disebut sebagai murid-muridnya, dia berkata, karena itu pergilah engkau jadikan sekalian bangsa murid-murid. Baptis dan ajarlah mereka melakukan segala yang kutetapkan kepadamu. Ini kami Tuhan.